yang tinggal di situ ratusan juga ternyata. Padahal kalau misalnya aku nggak dikasih tahu sama penduduk setempat ya atau pengurus setempat, nggak tahu kalau di situ tuh ada perkampungan. Oke guys, balik lagi di Jurnal Voice dan ada gua Andrew dan ada MC si Koko. Ya, ada gua Paul lagi. Nah, ada juga seperti biasa narasumber kita Ci Joli. Halo Ci. Ya, hai. Sehat Ci. Ci Joliana, sorry sehat. salah. Ya. Salah ngomong dong tadi. Nah, buat teman-teman yang kemarin udah nonton part berapa ya? Udah panjang. Ini part 3 berarti gue. Udah panjang ya. Udah panjang. Ini part 3 ya gue berarti ya. 4 harusnya. Pokoknya 4 panjang ya? lah pokoknya. Panjang banget. Pokoknya panjang dah. Pokoknya yang belum nonton episode-episode yang ada Ci Joli. Nah, itu tentang kemanusiaan, tentang charity. Monggo ditonton dulu, nanti link deskripsinya kita taruh di bawah nih ya, buat part-part sebelumnya supaya nyambung. Kalau langsung nonton ke sini barangkali bingung apaan nih, terus malah nanya-nanya yang umum-umum gitu kan. Kita ini udah agak dalam misalnya, bener ya Ci ya? Yes. Oke, nah terus denger-dengar nih Ci pengen cerita sesuatu ya, mungkin pengalaman yang unik ya. Boleh nih Ci, ceritain aja lah, apa tuh Ci? Oh, nah ini sih kenapa maksudnya serunya, kan tadi aku bilang ya, maksudnya kita kan survei gitu ya, bukan survei sorry, kita bagi kupon-kupon itu ke rumah gitu ya. Nah aku mau kasih gambaran gitu, kayak apa sih gitu desanya gitu. Jadi kadang banyak juga yang desa-desanya itu kita harus jalan kaki itu ngelewatin persawahan, terus kadang perkebunan gitu ya. Kadang tuh pokoknya yang bener-bener aku juga bingung deh itu apa ya sebutnya ya. Pokoknya udah kayak hutan-hutan gitu, pohon-pohon gitu. Kita jalan kaki gitu ya. Nanti totonya di depan itu tuh ada rumah gitu. Ternyata udah ngelewatin sawah gitu ya, sawah perkebunan apalah itu ya namanya ya, pokoknya kayak ladang kayak apa gitu, pohon-pohon gitu. Nah begitu udah jalan lewat di depan, ternyata oh ada rumah loh di sini gitu. Itu yang tinggal waktu itu ibu sama anaknya sih gitu. Nah itu bener-bener yang pelosok gitu, dalam gitu. Maksudnya nggak nyangka juga ya sampai maksudnya sejauh itu gitu. Nah itu banyak banget yang kondisinya kayak gitu. Jadi kita tuh jalan tuh harus ngelewatin kayak ladang, kayak persawahan gitu, yang sampai untuk mencapai tempat itu gitu, lokasi itu. Nah itu kayak gitu sih. Nanti mungkin bisa dilihat ya foto-fotonya. Nanti aku akan kasih juga gitu. Jadi yang bener-bener pernah waktu itu juga kita sama tuh, kita ngelewatin itu kayak pohon-pohon gitu ya, tinggi, gelap deh pokoknya itu jalanannya. Terus tiba-tiba ada satu rumah gitu, bukan rumah ya, kayak gubuk gitu. Nah itu yang tinggal itu nenek-nenek sendirian gitu. Nah dia kerjanya tuh ngangon sapi ya, apa sih, kasih makanan sapi gitu apa. Nenek-neneknya udah tua juga gitu, tapi masih sehat gitu. Karena dia kerjanya tuh kan jalan, ya kebayang lah ya, jalannya begitu jauh, terus keluar masuk kayak pepohonan gitu. Jadi sehat, nenek-neneknya udah tua juga gitu, sehat. Tapi aku ngebayangin kalau misalnya hidup di tempat kayak begitu gitu ya, terus untuk keluarnya aja tuh udah yang melalui kayak pohon-pohon rindang gitu ya, kayak hutan gitu, tinggal sendirian. Cuma khawatirnya kan kalau misalnya ada apa-apa ya tengah malam gitu, atau sakit atau apa ya, kadang kasihan juga gitu. Jadi banyak tuh yang tempat-tempat kayak begitu gitu, yang mereka memang dari dulu memang mereka tinggalnya di situ gitu. Mungkin jadi kayak kebiasaan ya, kalau kayak kebiasaan kan mereka ya fine-fine aja gitu, tinggal di tempat kayak gitu. Itu banyak juga yang kayak gitu sih. Gitu. Oke, Ci. Nah sekarang bedanya Baksos ya, Baksos sebelum pandemi dan di masa pandemi itu seperti apa? Berasa nggak Ci bedanya Ci?
Ya berasa banget sih, maksudnya kalau dulu sebelum pandemi kan kita yang aku bilang ya, kita hampir tiap bulan itu kita jalan gitu ke desa-desa. Nah sementara kita kan juga harus bagi kupon gitu ya untuk langsung ke rumah gitu ya, untuk langsung ke rumah. Nah pas sejak pandemi ini kan kita juga agak membatasi sih. Jadi mungkin udah hampir setahun setengah ini kita juga udah mulai membatasi. Bukan berarti nggak ada kegiatan. Kegiatan kita tetap ada gitu. Tapi kita udah mulai membatasi untuk kunjungan ke rumah-rumah gitu. Oh ya, nah kita juga GFS juga ada. GFS kita juga ada yang namanya penerima bantuan tetap gitu. Jadi selain yang kita baksos itu ke desa-desa, itu kita ada beberapa itu yang penerima bantuan tetap. Karena kenapa gitu? Karena memang kondisi mereka itu mereka tuh tua gitu, udah tua, ibu-ibu gitu ya, atau bapak-bapak yang mereka sudah tidak punya penghasilan, juga ada beberapa yang tidak punya anak. Terus ada satu ibu-ibu yang punya anak satu tapi anaknya cacat gitu. Nah, itu kita jadikan penerima bantuan tetap. Jadi kita tetap memberikan support mereka gitu, sembako gitu. Karena ya memang ketidakmampuan mereka. Jadi kita lihat juga gitu. Nah, terus udahannya kalau sejak pandemi ini kita tetap jalan gitu. Tetap jalannya ngapain? Ya udah awal-awal dulu pandemi itu kita bagi masker gitu. Jadi kita bagi-bagi masker gitu. Terus kita bagi sarung tangan gitu ke masyarakat ya. Jadi memang nggak fokus ke satu desa, tapi kita keliling. Jadi anak-anak tim itu keliling gitu. Jadi yang lihat yang nggak pakai masker itu dikasih masker, dikasih sarung tangan. Itu awal-awal pandemi kita jalan gitu. Ada beberapa kali kita jalan untuk bagi masker, ya, untuk membagikan masker gitu. Nah terus untuk yang kayak sembako itu juga kita juga jalan. Jadi kita jalan, kita lihat kalau misalnya memang kayak ada pedagang asongan, tukang ojek, tukang beca, tukang sampah, ya terus yang mungkin ibu-ibu tua, bapak-bapak tua yang cuman duduk jualan gitu ya, yang jualan makanan kecil atau apa. Nah itu kita bagikan gitu. Jadi konsepnya agak beda gitu. Kalau biasanya kita ke kampung-kampung gitu, ke satu desa, ke satu kampung. Kalau ini enggak, kita jalan gitu. Jadi kita jalan, kita lihat kalau memang mereka layak dapat, ya kita kasih sembako gitu sih. Ya tapi tetap ya, maksudnya tetap kita prokes lah. Maksudnya tetap pakai masker gitu ya. Terus kalau karena baginya naik motor kan jadi tetap pakai helm gitu. Tetap sih gitu. Nah cuman jadi agak beda aja gitu. Karena kita pikir maksudnya dengan pandemi ini kan otomatis pasti berdampak banget kan buat mereka gitu ya. Apalagi mereka yang hanya jualannya jualan makanan tradisional gitu ya, makanan kampung gitu. Nah jadi kita bagi gitu untuk mereka gitu. Jadi agak terbatas gitu. Nah Ci, caranya kalau mau ikut jadi relawan tuh seperti apa Ci? Kalau misalnya mau tahu ikut kegiatan kita, nanti kalau misalnya ada kegiatan kita akan info gitu. Nah biasanya kita kan juga ada IG ya, namanya Gawe Saka Tukang. Nah itu boleh, nanti kita akan info tuh ke kita mau kegiatannya kemana atau bagi berapa paket, itu nanti ada. Jadi setiap kegiatan itu kalau misalnya mau ikut, ayo monggo silakan gitu. Jadi bisa join kita. Baik mau ikut serta ke lapangan atau misalnya hanya sebagai donatur, itu bisa aja gitu, bisa banget gitu. Berarti nggak ada syarat-syarat, nggak ada syarat-syarat sih ya? Nggak, ya syaratnya itu aja, syaratnya asal mau capek, mau panas-panasan gitu, karena kan kita harus jalan. Karena kan kita bagi kupon itu jalan terus gitu. Nah bahkan bagi beberapa temen yang memang udah tahu kegiatan GVS itu biasanya mereka suka booking tuh gitu.
Jadi kalau misalnya kayak ulang tahun, misalnya ulang tahun senamnya dia grup senam gitu, atau ulang tahunnya kita ada beberapa kali juga kayak misalnya ada satu grup Cikung gitu, dia ulang tahun, dia mau merayakan ulang tahun komunitas dia. Nah terus pengen baksos gitu. Nah itu biasanya mereka hubungin kita gitu. Mau ulang tahun komunitas dia nih, nah terus mereka mau bersumbangsi gitu, mau donasi. Nah itu bisa aja, nanti kita cari lagi, kita cariin kampung, terus lalu mereka support gitu, mereka support baik secara dana maupun secara materi ya, sembakonya gitu. Itu bisa juga seperti itu gitu. Beberapa kali kita begitu gitu. Jadi sebenarnya sembakonya itu cukup basic lah, yang penting beras ya, mie instan gitu, minyak, gula ya, sembako gitu. Oke, kalau mie instan GVS ada khusus buat sendiri juga, Cik? Iya, untuk saat ini belum sih. Belum ya? Oke, nambahin dikit ya, Ci. Berarti syaratnya kan tadi 2 ya, Ci ya. Pengen mau capek-capean, panas-panasan ya kan, sama bersumbangsi tenaga gitu kan. Sama yang terakhir juga ya, Ci ya. Nggak dibayar ya, Ci ya. Kan namanya juga charity ya. Betul. Iya, udah ya. pasti nggak dibayar. Pokoknya kalau yang ngikut aku jangan harap dibayar. Dibayarnya bukan pakai duit ya, Ci ya. Yes, betul. Pakai Ini pahala ya. Makanya belum selesai ngomong gitu. Tidak dibayar dengan materi. Tapi biasanya yang ngikut aku malah jadi ketagihan. Nah, aneh ya, maksudnya. Padahal kan nggak dibayar gitu ya. Terus malah kan keluar ya, mungkin keluar tenaga, keluar dana gitu ya. Tapi mereka itu setelah pulang atau pas lagi setelah habis kegiatan, mereka sampai bilang, wah luar biasa banget loh gitu. Hari ini tuh aku happy banget gitu. Ya something like that, hadiahnya seperti itu gitu. Ada satu rasa kebahagiaan gitu ya, rasa syukur ya yang mereka dapat gitu. Itu sih. Banyak yang ketagihannya kayak gitu. Jadi makanya mesen lagi gitu. Kalau misalnya nanti lu kegiatan lu info gue ya, mau ikut lagi ya. Biasanya tuh pasti gitu. Berarti tinggal lihat di Instagramnya aja, Ci ya. Nggak perlu kontak PIC, ada kontak PIC atau siapa gitu? Itu kita bisa lihatnya ada, kita GVS itu Gawesa Kasukang itu ada di IG, ada di Facebook. Nanti semua kegiatannya itu kita pasti dokumentasikan, itu semua ada di situ. Jadi kalau misalnya yang mau lebih tahu lagi GVS itu seperti apa sih, ngapain kegiatannya, terus apa, nah itu semua lengkap ada di situ. Itu bisa lihat di Gawesa Kasukang atau di aku gitu, bisa add aku, Facebooknya Joliana Go. Ya, atau IG-nya Joliana Go juga. Itu semuanya biasanya aku taruh di situ sih, gitu. Oke. Mungkin maksud Kopol gini sih, kalau mau join berarti tinggal lihat IG-nya, terus mungkin direct message atau DM langsung ya di IG-nya GVS. Iya, betul. Tuh, biar langsung nanti direspon ya sama admin sana ya. Iya, betul. Nanti biar direspon, gitu. Oke. Itu. Ini cuman memperjelas aja sih buat orang yang aneh-aneh mungkin nanya. Ada iuran nggak Ci di situ? Nggak ada sama sekali. Jadi GVS itu benar-benar satu komunitas yang memang tujuannya untuk bersumbangsi. Kita melakukan perbuatan itu bersumbangsi dengan tulus dan berbahagia dan happy gitu ya. Jadi nggak ada iurannya sama sekali. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu misalnya seperti apa, mau ikut, nggak usah khawatir. Kita nggak pungut biaya apapun ya. Jadi silakan ikut aja gitu ya. Kadang biasanya setelah ikut malah nanti dia yang ngomong sendiri gitu. Ci, besok beras saya yang kasih deh gitu. Atau Ci, besok saya sumbang gula deh. Ya, nggak apa-apa. Ikut aja sih. Kita nggak ada iuran atau apa gitu. Ada yang pernah ngomong saya sumbang ide aja nggak? Ada juga yang maksudnya ya mereka kasih saran ya, masukan, atau mungkin kalau misalnya ada yang tahu gitu ya, oh desa ini atau kampung ini gitu, nah itu boleh aja kasih tahu ke kita gitu.
Biar nanti kita survei, kita jalan gitu. Boleh kok. Iya. Jadi sekedar sumbang informasi ya atau ide juga apa aja ya diterima nggak apa-apa. Iya dong, pasti diterima lah. Malah kita thanks banget ya, maksudnya ada yang kasih informasi ya. Itu kan salah satu juga membuka jalinan jodoh ya, membuka pintu jalinan jodoh juga kan gitu. Itu sih. Boleh, silakan aja. Ya, jadi buat teman-teman mungkin yang punya informasi desa-desa terpelosok yang belum pernah dikasih bantuan, terutama daerah Tangerang ya Ci ya. Yes, boleh betul. Tuh langsung aja DM-in si IG-nya GVS. Ada nih desa sini gitu kan, coba disurvei gitu ya Ci ya. Iya, betul. Nanti info aja gitu ke aku atau ke GVS gitu. Oke. Ini beroperasi tiap hari kan Ci ya? Ya kita sih nggak batasin waktu maksudnya gitu, nggak batasin waktu, nanti bisa direspon sama adminnya gitu. Terakhir saran dari Ci Joli nih Ci. Nah itu dia saran, kita butuh saran dari Ci Joli. Nah ini sih yang yang aku mau sampein ya ke teman-teman. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang memang punya waktu, yang bisa meluangkan waktu, tenaga, pikiran gitu ya, apalagi materi, nah itu bisa tuh, maksudnya ayo join gitu, join dengan kita, jadi bisa ngelihat, istilahnya ngelihat dunia lain, sisi lain kehidupan gitu. Bukan dunia lain ya. Itu serem banget. Iya. Nah, coba deh gitu sekali-sekali, maksudnya lihat sisi kehidupan yang lain gitu ya. Jadi maksudnya kalau bagi teman-teman yang memang sudah memiliki semuanya, segalanya, atau mungkin istilahnya the have, ya kalian bisa benar-benar merasakan gitu bahwa betapa beruntungnya gitu, betapa beruntungnya kalian, betapa beruntungnya kita yang masih bisa hidup nyaman gitu ya, semuanya bisa ke cover gitu ya. Nah dengan kita melihat banyak kondisi di bawah, itu kita akan tahu gitu, maksudnya ternyata hidup saya ya ternyata udah cukup bagus gitu, cukup enak gitu. Nah sementara ada sisi lain itu yang mereka benar-benar kehidupannya benar-benar minim banget gitu, sangat minim gitu. Bahkan ada yang udah susah, miskin ya, menderita, terus sakit pula gitu kan. Nah seperti apa gitu ya. Jadi menurutku aku paling seneng ya ngomong nih, maksudnya saat ini kehidupan kita ini sebagai manusia itu kita bisa banyak melakukan hal-hal gitu ya. Nah, jadi benar-benar harus manfaatin saat ini gitu. Saat ini kesempatan, waktu ya benar-benar dimanfaatkan gitu. Bukan hanya sekedar untuk diri sendiri gitu, tapi kita kalau bisa naik kelas lagi gitu, bisa berguna untuk orang lain lagi gitu. Ayo deh kita sama-sama, maksudnya kita lihat gitu, lihat keluar lagi sisi kehidupan yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah pernah mencoba gitu ya, aku yakin kok, maksudnya itu pasti lebih seru gitu. Ya, mari kita coba gitu untuk hal-hal lain gitu ya. Banyak yang bisa kita bantu, bisa kita kasih perhatian gitu ya. Nah, kalau udah seperti itu kan kayaknya hidup lebih berguna ya gitu. Betul. Jadi aku selalu bilang, kita sebagai manusia itu hidup harus benar-benar sebagai manusia seutuhnya gitu. Jangan hanya sebagai makhluk hidup gitu. Kalau cuma sebagai makhluk hidup ya udah, kita so-so aja kehidupan kita. Maksudnya ya makan, tidur, kerja gitu, selesai gitu ya. Besok lagi makan, tidur, mungkin ya sebagian orang mungkin ya happy-happy gitu ya, fun gitu. Tapi udah itu selesai gitu. Nah, tapi coba deh sekali-sekali kita lakukan hal yang baru gitu. Hal-hal yang baru, terus mungkin kita lebih lihatnya lebih luas lagi gitu ya. Bukan hanya diri kita atau lingkungan kita yang sekarang, tapi coba keluar deh ke lingkungan yang lain, ke lingkungan yang berbeda gitu.
ya itu pasti nanti hasilnya juga akan berbeda gitu. Dan mungkin bahkan ada beberapa yang bisa merubah pola pikir gitu ya, karena banyak ada beberapa temen yang setelah ikut gitu ya, setelah ikut join dia malah jadi berpikir gitu, oh ternyata gue selama ini tuh bener-bener udah buang-buang waktu ya gitu. Nah sampai ada yang bilang begitu gitu, yang dulunya mungkin dia ya mungkin karena kehidupannya monoton cuma makan kerja tidur gitu, terus nggak tahu mau ngapain gitu ya. Nah setelah ngelihat seperti ini itu malah dia konsepnya jadi berubah gitu, oh berarti ya gue mesti begini nih gitu. Nah coba deh, jadi aku saranin bagi teman-teman yang belum pernah mencoba ya, coba silakan deh dicoba gitu ya. Silakan ikut join gitu ya, kegiatan-kegiatan sosial gitu, kemanusiaan gitu ya, terjun langsung, lihat langsung, dengar langsung gitu. Nah itu pasti akan efeknya itu pasti akan beda sih, feel-nya akan beda gitu. Jadi kita sebagai manusia ya benar-benar harus menjadi manusia yang seutuhnya. Kita dikasih pikiran, dikasih tenaga, dikasih berkah, dikasih berkat saat ini itu adalah juga satu berkah yang luar biasa gitu. Nah, kita harus manfaatin berkah yang kita dapat ini gitu. Ya, manfaatin selain untuk diri sendiri, lingkungan kita sekitarnya juga untuk orang lain gitu. Ya kan menurutku kayaknya itu indah deh gitu. Ya itu sih menurutku. Jadi ya pesanku ya bagi teman-teman yang saat ini apalagi yang masih muda-muda, yang masih punya semangat, yang masih punya tenaga gitu ya. Terus mungkin dari segi financial mungkin mereka kalian juga masih di tahap yang produktif, di tingkat yang produktif. Nah, itu harus benar-benar manfaatin gitu sources kalian yang ada saat ini gitu. Ya coba deh udah mulai mikirin bukan hanya untuk diri atau lingkungan kecil, tapi bisa untuk mikir ke tingkat yang lain gitu, naik kelas lah gitu sih gitu menurutku. Oke, daripada kan cuman leha-leha di rumah ya, daripada cuman santai-santai leha-leha di rumah gitu kan, coba kita lihat sisi lain kehidupan gitu ya. Itu sih. Thank you banget Ci Joli buat sarannya gitu loh. Thank you. Thank you Cijoli. Oke, Healthy People paling sampai sini dulu. Ya ada sebelumnya thank you banget buat Cijoli yang udah sempat datang ke sini ya kan. Jangan bosan-bosan nanti kalau diundang lagi. pasti oke terus kok. Oke, kalau gitu kita Silahkan pamit undur diri dulu. Ada gua Paul di sini. Dan ada Andrew. Oke, dan ada juga Joli. Sampai ketemu. Thanks banget ya. Oh, sama-sama. Thank you juga sih. Oke. Kalau gitu sampai ketemu di next episode. See you. Bye-bye. Bye-bye.